Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan. Saya yakin dan percaya kita semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Oleh karena Tuhan kita baik, mari kita sama-sama kembalikan segala kebaikan Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih layak dipuji, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Sama-sama serukan
Engkau Tuhan Yesus. Ku agungkan Yesus Raja. Dia besar dan layak disembah dan layak disembah. Sekali lagi nyatakan, ku agungkan Kau Tuhan. Ku agungkan, haleluya, Yesus Raja. Dia yang berkuasa, Dia berkuasa dan layak disembah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak. Lebih lagi nyatakan, ku nyanyi Hosana. Bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, layak disembah, Kau layak disembah. Sekali lagi nyatakan Bapak Ibu Saudara, Kau layak disembah. Terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan sembah kita, syukur kita bagi Tuhan. Kau yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Ku agungkan. Boleh sama-sama kita sembah Dia. Yesus Raja. Sama-sama kita naikkan suara kita. Dia berkuasa dan layak disembah. Sekali lagi nyatakan, ku agungkan Kau Tuhan. Ku agungkan Yesus. Amin, haleluya, haleluya. Dia dan layak disembah. Kami berikan pujian hanya terbaik bagi-Mu Tuhan Yesus. Kami siap melompat dan bersorak bagi nama-Mu. Mari yang percaya kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Kita sama-sama memuji Tuhan pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Kita mau serukan Dia, kita mau nyanyi glory bagi Dia. Haleluya. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, haleluya. Mari serukan.
sukacita. Bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, amen, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi musik memuji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Lebih lagi bersama-sama kita lebih semangat dan katakan nyanyi glory, Glory, glory bagi Sang Raja. nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, haleluya. Mari serukan, hey, serukan, hey, bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, serukan, bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, serukan, bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari kita sama-sama nyatakan, kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semuanya haleluya. Glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, Glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Amin. Kananku ada Tuhan, Terima kasih Tuhan. sekelilingku ada Tuhan, Haleluya. dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Lebih-lebih katakan, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus sekali lagi, lebih lagi Bapak Ibu Saudara. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, Dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Katakan, Yesus selalu bersamaku. Sekali lagi katakan, Yesus selalu bersamaku. Ku bebas, bebas bebas, dengan iman. Kita sama-sama nyatakan, ku bebas, 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 karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. oleh kuasa darahnya. Aku bebas, ku bebas. Ku bebas, 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 karena pengampunannya. Kasih Tuhan. Ku bebas, 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 karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya, aku bebas. Oleh kuasa, haleluya. Oleh kuasa darahnya, aku bebas. Oleh kuasa darahnya, aku bebas. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Dia. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, mari kita sama-sama Bapak Ibu kembali persiapkan hati kita untuk kita boleh sama-sama diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kasih yang terindah
pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Sekali lagi, kasih yang terindah, Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku bukan di dalammu, Yesusku. dari hati kami Tuhan, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar, karya terbesar di Tuhan Dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Setiap hati yang Tuhan, Yesus, ku kagumi. Terima kasih ya Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali saya kembali bisa berjumpa dengan Bapak, Ibu, serta saudara sekalian. Khotbah hari ini, khotbah seri yang kelima, 7 perkataan Yesus disalib. Hari ini saya mau berbicara tentang satu tema, akuilah kebutuhan kita. Mari kita buka Yohanes 19 ayatnya yang ke-28. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang kami kenal dalam nama Yesus, hari ini hamba-Mu sudah siap untuk menyampaikan firman kepada jemaat-Mu, saudara-saudara kami yang sedang
duduk untuk mendengarkan firman. Doa hambamu, urapi hambamu. Kiranya firman ini boleh menjadi berkat. Dan yang lemah dikuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat mengalami kelegaan. Kami juga berdoa biar firman ini boleh mendidik, mengajar kami, menginsafkan kami, mengingatkan kami akan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sambut firman. Amin. Puji nama Tuhan. Akuilah kebutuhan kita. Setiap kita memerlukan kebutuhan. Saat kita ada kebutuhan, mari beritahukan itu kepada Tuhan. Tuhan siap menjawab kerinduan kita. Tuhan siap menjawab keinginan kita. Saudara, perkataan Yesus yang diucapkan di atas kayu salib, perkataan yang kelima dan keenam saling berkaitan. Walaupun isinya sangat berbeda. Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai 30 mengatakan, sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu berkas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ayat ini menjelaskan bahwa Yesus minta minum karena satu alasan utama, karena ia kehabisan tenaga, keringatnya yang bercucuran, juga darahnya yang segar mengucur, dan luka dalam tubuh Yesus. Yesus berusaha untuk melepaskan diri dari kesakitan dan rasa haus itu. Ya, itulah sebabnya Yesus minta minum kepada serdadu-serdadu, tentara-tentara Romawi itu. Nah, kekasih dalam Tuhan, poin yang kita bahas hari ini sangat bagus untuk pelajaran buat pemuritan. Pada hari yang sangat sulit dan berat, Yesus yang dalam keadaan sekarat secara manusia, Yesus tetap memegang kontrol atas momen itu. Segala sesuatu yang terjadi adalah atas pilihannya. Doanya di Getsemani, ya Bapa, biar kehendak-Mu yang terjadi. Haleluya. Saudara, Yesus adalah Tuhan. Ia dapat memerintahkan malaikat Tuhan datang untuk melepaskannya. Tetapi hal itu ia tidak lakukan. Ia menuruti kehendak Bapa di surga. Ia harus disalibkan. Alkitab katakan bahwa seorang pun tidak dapat mengambil nyawanya. Ia memilih untuk menyerahkan nyawanya, mati di atas kayu salib. Nah, kekasih dalam Tuhan, poin ini kepastiannya untuk memilih apa yang ia mau. Ia minta minum sesuatu peringatan bahwa tidak seorang pun yang berkuasa dan begitu berkecukupan untuk mampu mengatasi hari yang sulit tanpa ada orang lain yang memberi pertolongan bagi Yesus. Nah, mengapa Yesus mengatakan kebutuhannya, aku haus? Apa tujuan Yesus? Ia mengucapkan hal tersebut di sini. Pertama, Yesus mengajar kita merendahkan diri bahwa kita butuh orang lain untuk menolong kita saat kita mengalami kesulitan. Ini penting, Bapak Ibu serta saudara sekalian. Yang kedua, Yesus mengajar kita saat kesulitan jangan kita diam, utarakan itu. Kita butuh orang lain untuk membantu kita. Kita tidak perlu malu. Ketika kita ada kesulitan, beritahu kepada orang lain. Dan yang ketiga, jangan kita sombong. Di dunia ini kita saling membutuhkan. Ya, di dunia ini kita saling menolong satu dengan yang lain. Contoh, saat bayi lahir, ya ada bidan yang menolongnya untuk proses persalinan. Contoh yang lain, saat orang meninggal, kita butuh orang lain untuk menguburkan saat orang meninggal. Saudaraku, di dunia ini kita saling tolong menolong. Kita sering malu mengucapkan kebutuhan kita kepada orang lain.
Hal ini kita diajar melalui ucapan Yesus di kayu salib untuk menyampaikan apa yang menjadi keperluan Bapak, Ibu, serta saudara sekalian. Kita perlu ingat bahwa setiap anggota tubuh Kristus membutuhkan anggota yang lain. Nah, itu dalam Roma 12 ayat 4 dan 5. Saudara, di dunia ini pasti akan ada air mata menetes karena berbagai macam masalah yang Bapak, Ibu, serta saudara sekalian hadapi. Sehingga ada air mata menetes. Percayalah, Roh Kudus akan memberi kita kekuatan dalam melewati masa-masa yang sukar. Kita bisa melewati itu dengan pertolongan Tuhan di masa-masa yang sulit. Firman Tuhan hari ini mengenai perkataan Yesus yang kelima di salib, memanggil kita untuk belajar tentang prinsip pemuritan ini. Khususnya saat kita menghadapi hari-hari yang sulit, kita harus membentengi diri dengan membentengi diri dari badai menimpa kita pada hari-hari yang sulit sekarang ini. Saudara, jika anak Allah sendiri minta pertolongan di Kalvari, maka sangatlah bijak bagi kita perlu minta pertolongan bantuan orang lain untuk menolong kita di masa-masa yang sulit. Saya percaya ini adalah anugerah Allah jika saudara dapat menolong orang lain. Itu anugerah. Bila Bapak Ibu dapat menolong orang yang lagi susah. Kitab Galatia 6 ayat 5 melalui nasihat Paulus. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Oh, haleluya, haleluya. Saudara, apa teladan Yesus wariskan kepada kita umat tebusannya? Teladan penting dalam pribadi Yesus. Ia tidak berusaha untuk melepaskan diri dari tanggung jawab. Ia memerlukan pertolongan di tengah beban fisik yang berat yang sedang ia pikul. Dan kita lihat ketika sang juru selamat berseru, "Aku haus." Ada satu prinsip tentang bagaimana kita bisa hidup melewati hari-hari yang sukar. Di saat kita mengalami hal-hal yang sulit, kita butuh orang lain untuk menolong kita. Bagaimana caranya? Mari kita akui itu, bahwa kita memerlukan bantuan orang lain. Ya, akui itu kepada orang lain, akui itu kepada Tuhan. Ya, akui semua keperluan dengan rendah hati dan jujur. Tuhan, aku memerlukan bantuan. Saya percaya ketika kita berseru minta tolong kepada Tuhan, Tuhan siap menolong kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, pagi ini kami sudah dengarkan firman Tuhan. Tentang kami diajar oleh Tuhan, bila kami membutuhkan sesuatu, kami perlu menyampaikan kepada Tuhan, kepada orang lain. Oh Tuhan Yesus, kami tidak boleh malu di masa-masa yang sulit menyampaikan isi hati kami, keperluan kami kepada Tuhan dan kepada sesama kami. Dengan demikian kami dapat pertolongan daripada Tuhan melalui orang yang lain di masa yang sulit. Tuhan mau berdoa, saudara kami yang sedang mengalami kesulitan, terpertemukan dengan orang yang dapat menolong mereka. Di dalam nama Yesus, hamba sudah berdoa dan mohon berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik. Saya minta Sally berdoa untuk persembahan. Haleluya. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur kepadamu kalau kami sudah mendengarkan firman Tuhan dan sebentar anak-anakmu akan memberikan yang terbaik buat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati, menilik tangan-tangan yang memberikan dan Tuhan yang akan membalaskan sesuai dengan janjimu. Kami memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Kasih setiamu betapa besarnya kebaikanmu, dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesusku. Apa dalamnya kasih setiamu betapa besarnya kebaikanmu, dipenuhi kemuliaan
betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku, indahnya oh Yesus. Sekali lagi nyatakan, indahnya oh Yesus Tuhanku. Di nama Tuhan Yesus memberkati persembahan kita pagi hari ini. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Mari kita sama-sama kembali memuji Tuhan. Then sing my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Haleluya. Kekasih dalam Tuhan, biji mata Tuhan saleh-saleh Kristus, saatnya kita akhiri ibadah pada pagi ini. Mari kita bangkit berdiri. Dan saatnya kita mohon berkat. Terimalah berkat dari Allah Bapa melalui kasih yang besar dari Kristus Yesus. Persekutuan dan bimbingan dari Roh Kudus menyertai kami dari saat pagi ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kedua kali. Kiranya Engkau ya Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah.